Halo semua, senang sekali hari ini kita bisa bersekolah minggu lagi bersama. Walaupun masih secara virtual, tapi anak-anak sekolah minggu di rumah jangan sedih ya. Karena untuk memuji nama Tuhan Yesus, kita harus apa Bapak Guru Ando? Harus tetap tersenyum, tetap ceria dan semangat. Iya betul sekali, kita harus tetap ceria, tetap tersenyum, tetap bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Nah hari ini Ibu Guru Lola, Bapak Guru Ando, dan Kakak Sean akan melayani kita pada hari ini. Anak-anak sekolah minggu di rumah apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, kabar kita luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Nah karena kabarnya semua luar biasa, mari kita berdiri, kita Ayo. menyanyikan lagu Come Follow Me. Jesus says, come follow me, Come follow me. 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 come follow me. Come follow me. Where Jesus Where Jesus leads, oh I will go, oh I will go. where Jesus Where says, Jesus says, oh I will do, oh I will do. where Jesus Where Jesus leads, oh I will go, oh I will go. where Where Jesus Jesus says, says, oh I will do. Oh, here we go. Jesus says, come follow me, Come follow me. 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 come follow me. Come follow me. Anak-anakku yang kekasih, mari kita memulai ibadah kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah saat ini kepadanya. Salam bagimu juga. Nah, Bapak Guru Ando, Ya. 2 hari yang lalu tahu tidak kita merayakan hari apa? Tanggal 25 ya? Iya. Ya, kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Iya, betul sekali kita merayakan hari Natal. Nah, kira-kira kegiatan apa saja yang Bapak Guru Ando lakukan selama hari Natal? Waktu itu Pak Guru Ando melakukan kegiatan beribadah yang pastinya menyanyi-menyanyi memuji Tuhan, Ya. makan-makan dan juga minum. Wah, banyak sekali ya kegiatan yang Bapak Guru Ando lakukan selama hari Natal. Nah, anak-anak sekolah minggu di rumah juga pasti punya banyak sekali kegiatan yang dilakukan selama hari Natal. Tapi yang paling penting, kita sangat senang, kita sangat bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk membawa damai sejahtera dan sukacita. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Disatukan oleh Yesus. Sambil bertepuk tangan semua. Semuanya bertepuk tangan. Ada yang ucapkan selamat Natal, ada yang ucapkan Merry Christmas, ada yang ucapkan Feliz Navidad. Bermacam anak, beda suku dan bahasa, kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 22 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Amin. Nah, anak-anak, walaupun kita masih kecil,
Tapi kadang-kadang kita masih memiliki perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Misalnya seperti kita menyakiti hati orang tua kita, hati teman kita, atau bahkan saudara kita. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita ulang sekali lagi ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, anak-anak, karena kita telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan kita sangat baik dan mau memberikan kita pengampunan. Mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang akan terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita lipat tangan, kita berdoa dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan kami anak-anak sekolah minggu-Mu dapat duduk dengan baik agar kami dapat menerima dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga Bapak Guru Ando Tuhan, kiranya Bapak Guru Ando dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Amin. Ya, anak-anak sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Semuanya sudah siap? Ya, semuanya sudah siap. Nah, waktu tanggal 25 yang lalu, anak-anak sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kelahiran Mesias, Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Immanuel. Nah, itu adalah kabar kesukaan atau kabar sukacita, kabar yang menggembirakan. Nah, anak-anakku sekalian, Tuhan sangat baik kepada semua orang, kepada semua manusia. Sehingga kabar kesukaan itu tidak hanya diberitahukan atau diperdengarkan kepada orang-orang yang sederhana, yang miskin, seperti gembala-gembala itu, tetapi Tuhan juga memberitahu akan kabar kesukaan itu terhadap orang-orang yang pintar, orang-orang yang kaya.
Nah, coba anak-anak lihat gambarnya Pak Guru. Ya, di sebelah sini ada gambarnya Pak Guru, ada beberapa orang di situ. Mereka kira-kira mereka lagi ngapain ya? Ada yang tahu mereka itu siapa? Ada yang tahu mereka itu siapa? Ya, mereka adalah orang Majus. Mereka itu tinggal di negeri Babilonia dan juga di Persia. Mereka disebut orang Majus karena mereka adalah keturunan bangsawan atau orang-orang yang kaya dan mereka memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Mereka itu sangat pintar. Dan kepintaran mereka itu asalnya daripada Tuhan. Nah, ternyata anak-anak dahulu kala pada saat bangsa Israel dibuang ke Babilonia dan juga ke Persia, salah satunya yang bisa kita ingat pada saat itu ada seorang anak Tuhan bangsa Israel pada saat itu yang bernama Daniel. Dia sempat bekerja sebagai pejabat tinggi di kerajaan Persia. Dan pada saat pembuangan itu ternyata orang-orang di Babilonia termasuk orang Majus ini juga sering mendengarkan nubuat para nabi Israel yang mengatakan bahwa nantinya di zaman yang akan datang di masa depan akan lahir bagi seluruh dunia seorang Mesias. Dia adalah raja di atas segala raja. Nah, orang Majus ini mereka bertahun-tahun mempelajari bagaimana mereka bisa bertemu dengan Mesias yang dijanjikan itu. Ternyata mereka bisa memahami bahwa ada tanda daripada Tuhan. Dan tandanya itu adalah bintang di langit. Ini bukan bintang yang biasanya, yang bisa kita lihat seperti biasa. Ini bintang berbeda, lebih terang dari yang biasanya. Mereka tahu bahwa itu adalah tanda daripada Tuhan yang akan menuntun mereka menuju ke tempat di mana Mesias dilahirkan. Nah, mereka sudah melihat bintang itu, lalu bintang itu menuntun mereka menuju ke tanah Yudea. Mereka melalui perjalanan yang sangat jauh, mereka melalui padang gurun, melalui hutan belantara, menyeberangi sungai. Mereka kelelahan, tetapi mereka tetap semangat karena mereka percaya bahwa mereka akan menemui Mesias, Raja di atas segala raja. Dan ketika mereka tiba di Yerusalem, di tanah Yehuda, mereka bertanya kepada orang-orang di sana, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dan ternyata anak-anak, Raja Herodes yang memerintah Yudea pada saat itu di Yerusalem, dia juga mendengarkan dan terkejut. Kenapa bisa orang-orang ini mencari raja lagi? Sedangkan hanya aku raja yang ada di sini. Ini tidak bisa terjadi. Tidak boleh ada raja lain selain aku. Apalagi mereka mengatakan raja di atas segala raja dan mereka mau menyembahnya. Nah, pada saat itu diam-diam Raja Herodes memanggil orang Majus itu, lalu menyuruh mereka, memerintah mereka untuk pergi menyelidiki dan mencari sebenarnya Mesias itu lahir di mana. Dan pesan Herodes kepada orang Majus, kalau kalian sudah melihat anak itu, tolong kasih tahu saya, karena saya juga mau menyembah dia. Tetapi ternyata itu sebenarnya Raja Herodes itu berbohong anak-anak. Dia sebenarnya memiliki pikiran jahat. Dia mau berbuat jahat kepada bayi Yesus. Nah, orang Majus meneruskan perjalanannya, tentu saja dengan tuntunan bintang itu yang menjadi tanda daripada Tuhan. Dan ketika orang Majus melihat bintang itu berhenti, oh berarti disitulah tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Mereka pun menuju ke sebuah rumah, karena sebelumnya waktu Tuhan Yesus lahir di kandang domba beberapa hari, kemudian Yusuf memindahkan bayi Tuhan Yesus dan juga Ibu Maria ke dalam sebuah rumah. Mereka pun, orang-orang Majus itu pun masuk ke dalam rumah dan mereka sangat senang, bersuka cita melihat Tuhan Yesus, Sang Mesias. Mereka sujud menyembah Tuhan Yesus dan mereka mengeluarkan barang-barang yang mereka bawa. Ternyata mereka membawa hadiah untuk Tuhan Yesus. Dan hadiah itu hanya mereka berikan biasanya kepada orang-orang yang mereka hormati. Benda-benda itu adalah emas, kemenyan, dan mur. Mereka sangat bersuka cita, sekalipun mereka bukan orang Yahudi, tetapi mereka bisa mengenali
kepada siapa mereka sembah itu. Siapa yang mereka sembah itu? Dia adalah Mesias, Raja di atas segala raja. Nah, saat ini mereka sudah bertemu Tuhan Yesus dan mereka sudah mau kembali ke negeri mereka. Tetapi sebelumnya malaikat sudah memperingatkan mereka dalam mimpi bahwa kalau kalian pulang, jangan kembali ke Herodes lagi. Sehingga orang Majus pulang dengan melewati jalan yang lain. Nah, demikianlah cerita kita minggu ini. Kiranya Roh Kudus yang memampukan anak-anakku sekalian untuk memahami firman ini dan boleh menghidupi akan firman ini dalam kehidupan anak-anakku sekalian. Amin. Ya, anak-anak, cerita kita yang sudah anak-anak dengarkan tadi itu terdapat di dalam Alkitab. Jadi Alkitab adalah berisi firman kebenaran Tuhan. Dan cerita kita tadi itu terdapat di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Tetapi Pak Guru hanya akan membacakan ayatnya yang ke-11. Ayo semua lihat Alkitabnya. Matius pasal 2, lihat ayatnya yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Wah, luar biasa sekali ya cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus yang menyertai anak-anak semua supaya dapat memahami cerita firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita akan memuji memuliakan nama Tuhan kembali dengan menyanyikan lagu Selamat Datang ayat yang kedua. Sambil bertepuk tangan semua ya. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam. Nah, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Tapi sebelum itu dengarkan nats persembahan yang terambil dari Matius 2 ayat 11 yang berbunyi, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Untuk persembahan kita pada hari ini dapat diberikan kepada guru, dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada guru sekolah minggu terdekat, atau bisa juga dengan scan QR Code yang ada di layar. Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita menyanyikan lagu Mari Bersyukur. Bertepuk tangan ya. Dia baik padaku dan dia baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Dia baik padaku dan dia baik padamu. Dia baik padamu.
semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang sudah memberikan persembahan. Saat ini kita akan menaikkan syafaat kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Ayo semuanya menyanyi. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini bersama-sama, di rumah kami masing-masing, di ruangan virtual ini ya Tuhan. Sekalipun kami masih harus beribadah secara virtual, tetapi tidak menyurutkan semangat kami, sukacita kami untuk menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan ini ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini berkenan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama, biarlah ya Tuhan, berita ini senantiasa menjadi berita sukacita yang anak-anak-Mu bisa dengarkan dan mereka senantiasa mengimani bahwa Tuhan Yesus Sang Mesias itu sudah lahir ke dalam dunia dan sama seperti kabar kesukaan yang diberitakan kepada orang Majus, kepada para gembala, demikian juga kabar kesukaan itu juga sudah kami terima dan kami imani bahwa Tuhan Yesus itu lahir menjadi juru selamat kami semua. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini seberapapun yang kami berikan dan ajar kami semua terlebih kepada anak-anak-Mu ya Tuhan untuk senantiasa mengingat akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka sehingga mereka senantiasa mau mengadakan ucapan syukur kepada Tuhan. Entah itu melalui persembahan yang diberikan setiap hari Minggu, bahkan perbuatan-perbuatan baik yang mereka bisa lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bapa di surga, Engkau berkati setiap rezeki, setiap berkat yang masih ada pada orang tua anak-anak-Mu, pada kami semua, kiranya kami boleh mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami saat ini di tengah-tengah perayaan, sukacita perayaan Natal Tuhan. Kami masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan virus ini akan mewabah di dunia ini. Tetapi satu hal yang pasti Tuhan, kami selalu menyerahkan pergumulan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau tetap menjaga kami, tutup bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus, karuniakan kami kesehatan Tuhan, kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam bekerja bagi orang tua kami, dan juga ya Tuhan di masa liburan ini, biarlah kasih-Mu senantiasa menyertai kami semua. Berdoa untuk anak-anak-Mu, bahkan guru-guru sekolah minggu dan juga anggota jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin dalam perjalanan liburan atau bertemu dengan sanak keluarga di kampung halaman, Engkau senantiasa memberkati setiap perjalanan-perjalanan yang kami lakukan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, Engkau kiranya menyertai, memberikan juga mereka senantiasa kesehatan yang baik, hikmat daripada Tuhan menjadi bagian mereka di dalam memutuskan setiap keputusan-keputusan sehubungan dengan kehidupan penataan pemerintahan di negara kami ini. Sehingga biarlah ya Tuhan melalui pemerintah kami ini mulai dari pusat hingga ke pelosok pedesaan tercipta suasana sejahtera yang asalnya hanya daripada Tuhan. Bapa di surga, berdoa untuk anak-anak-Mu yang nantinya akan kembali meneruskan pendidikan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati sekalipun kemungkinan besar Tuhan mereka masih akan
belajar secara online. Tetapi kiranya Tuhan itu tidak menyurutkan semangat anak-anak-Mu untuk menuntut ilmu, dan biarlah Engkau senantiasa mengaruniakan mereka hikmat sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang pintar dan masa depan mereka boleh berhasil karena penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menjamah bagian tubuhnya yang sakit, anak-anak-Mu yang berulang tahun, kiranya Engkau menyempurnakan sukacita mereka melalui penyertaan-Mu, sukacita di dalam kehidupan mereka. Engkau memberikan umur yang panjang Tuhan, dan biarlah sukacita yang mereka alami senantiasa bertambah semakin banyak, dan semuanya itu hanya berasal daripada Tuhan. Bapa di surga, ampuni segala salah dan dosa kami menyerahkan kehidupan kami selama 1 pekan ke depan. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, dan terimalah doa kami ini yang kami bawa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang sudah mengajar anak-anak sekolah minggu berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 2 ayat 6. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Dan kita percaya bahwa kasih Tuhan Yesus sangat indah dan sangat luar biasa dalam hidup kita. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ya anak-anakku sekalian, mari kita semuanya arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan melihat kita, Amin, Tuhan menjaga kita, amin, Tuhan menyayangi kita. haleluya, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, demikian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Dah.